Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Spot Science and Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang komponen strategi pembelajaran. Ya, oke, kita mulai terlebih dahulu dari komponen pembelajaran. Ini flashback review kembali ya yang uh, materi sebelumnya. Jadi dalam pembelajaran itu paling tidak ada beberapa hal yang harus ada. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ini pasti berkaitan dengan kurikulum kita. Jadi kurikulum kita itu uh, membunyikan, istilahnya membunyikan kita mau mencetak siswa kita itu seperti apa gitu. Jadi itu kita lihatnya dari KIKD. Nah, itu harus menjadi rujukan awal ketika kita melakukan sebuah pembelajaran agar siswa kita nanti mencapai tujuan pembelajaran seperti apa. Lalu ketika tujuannya sudah jelas, misalkan mampu mempraktekkan gerak dasar lokomotor siswa sekolah dasar misalkan. Di dalam tujuannya seperti itu, maka materinya kita harus mempersiapkan permainan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan gerak dasar lokomotor. Nah, ketika materi sudah kita siapkan, kita perlu merancang metodenya atau strategi yang paling tepat, kira-kira cara kita penyampaiannya lah istilahnya seperti itu. Yang paling pas itu bagaimana. Nanti kan bisa jadi ada eh, perbedaan individu di dalam kelas ataupun karakteristik masing-masing siswa ataupun sarana prasarana yang kurang dan sebagainya, perlu kita mempersiapkan metode yang paling cocok. Nah, metode itu berjalan dengan lancar kalau didukung oleh media. Jadi, dalam melaksanakan proses metode atau model tersebut, kita membutuhkan sebuah sarana-sarana media yang kita butuhkan, entah proyek OHP dan sebagainya, atau media-media lain, misalkan video, bantuan video, gerakan gerak dasar lokomotor, ataupun menggunakan media-media kardus dalam permainan dan sebagainya. Ya, jadi yang dibutuhkan untuk memudahkan metode itu seperti apa itu kita harus siapkan. Tentu ini berbasis dengan kebutuhan Anda sebagai guru yang dikaitkan dengan kondisi di sekolah. Nah, yang terakhir ketika sudah dilaksanakan oleh guru dan dinikmati oleh siswa, kita perlu melihat bahwa tujuan yang awal kita tadi itu kita harus tahu apakah sudah tercapai apa belum. Ya, tahunya dari mana ya, kita harus melakukan evaluasi tentunya. Jadi kalau dari awal tujuannya adalah untuk mampu mempraktekkan gerak dasar lokomotor siswa, maka kita juga harus melihat ya, mengobservasi atau meminta mereka melakukan gerakan-gerakan lokomotor yang akan nanti kita nilai dan kita masukkan sebagai bahan evaluasi. Kalau sudah mencapai ya sudah, kalau belum berarti kita harus mengurukan langkah-langkah perbaikan dan seterusnya. Itu komponen pembelajaran. Nah, kita coba sekarang masuk ke komponen strategi pembelajaran. Ada apa saja sih di dalam strategi pembelajaran itu? Ada unsur-unsur yang harus ada dan harus dipenuhi. Yang pertama adalah pre-instructional activities atau istilahnya sering disebut sebagai kegiatan pembelajaran pendahuluan. Ini biasanya kalau di RPP itu adanya di bagian pendahuluan. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang kedua adalah content presentation, artinya adalah penyampaian materinya itu harus ada. Jadi selain kita melakukan pendahuluan dalam strategi tertentu yang kita pilih nanti itu, selain ada kegiatan pembelajaran pendahuluannya, kita juga harus menyampaikan materi, itu jelas ya. Yang ketiga adalah harus ada partisipasi siswanya bagaimana. Jadi dalam menyusun strategi, model, dan seterusnya nanti kita harus melihat juga partisipasi siswanya bagaimana. Lalu yang keempat adalah kita melakukan semacam tes ya. Tes ini bisa jadi ya bisa dites atau non tes ya. Pokoknya kita melihat sejauh mana perkembangan siswa yang sudah kita ajar seterusnya. Nah, yang terakhir adalah kita harus melakukan dalam strategi itu adalah follow through activities atau kegiatan lanjutan. Ini adalah bagian dari melihat dari hasil tes tadi itu ya. Oke, kita bahas satu persatu ya.
Jadi pre-instructional activities tadi yang saya sampaikan adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran pendahuluan nanti, dalam strategi yang kita susun itu diharapkan memuat tujuan pembelajaran. Jadi pembelajar atau pendidik itu memberikan tujuan pembelajaran yang dicapai oleh pembelajar. Jadi di awal pembelajaran, misalkan contohnya seperti ini. Baik anak-anak, pada pagi ini kita akan mempelajari atau mencapai indikator-indikator yang harus kita tempuh, yaitu misalkan mampu berjalan dalam balok titian sejauh misalkan 5 meter tanpa terjatuh sama sekali. Nah, itu kita harus menyampaikan tujuan pelajaran ini. Maka nanti siswa akan melihat itu sebagai bagian dari target yang harus dilakukan pada pembelajaran hari itu. Itu harus disampaikan oleh guru. Lalu memberikan motivasi ya. Jadi apa maknanya dari kita memberikan pembelajaran itu, meskipun kan kita basisnya adalah sesuai kurikulum ya, KIKD, tapi kita juga harus memberikan kebermanaan atau kontekstualnya. Jadi nanti ketika dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menjaga keseimbangan. Jadi kita misalkan dalam kondisi tertentu, misalkan menyeberangi sungai, ada jembatan, nah proses keseimbangan itu diperlukan, maka dari itu kita perlu melakukan pembelajaran aktivitas kebugaran yang berupa keseimbangan. Itu penting bagi kita anak-anak. Jadi nanti ketika misalkan suatu saat kita menyeberang sungai, hanya ada satu batang bambu yang harus kita lewati, nah kita harus perlu mempersiapkan keseimbangan tubuh kita. Nah itu motivasi itu harus diberikan di awal. Lalu yang berikutnya adalah lagi Pak, persepsi atau persepsi awal lah istilahnya ya. Jadi misalkan hari ini kita membahas tentang permainan bola besar. Kebetulan permainan bola besarnya yang kita siapkan adalah permainan besar sepak bola. Nah, mungkin tadi malam ada pertandingan Liga Champions. Kita mungkin akan mengawali. Tadi malam ada yang melihat pertandingan final Liga Champions. Oh iya Pak, lihat Pak. Nah, bagaimana? Iya Pak, seru dan sebagainya. Nah, berarti sebelumnya sudah tahu ya permainan sepak bola ya? Iya Pak, sepak bola itu yang tendang-tendang passing masukkan ke gawang Raswena. Itu namanya bagian dari persepsi ya. Atau mungkin pembelajaran lanjutan dari pertemuan yang lalu, misalkan pembelajaran minggu lalu sudah membahas tentang passing dan dribbling. Ya, minggu lalu kita membahas tentang passing dan dribbling ya. Jadi apakah kemarin ada ada pengalaman-pengalaman baru? Oh iya Pak, kemarin saya agak sedikit tendangan saya melenceng dan sebagainya misalkan. Nah, itu berarti ada jembatan sebelum mengawali. Nah, untuk melengkapi keterampilan Anda, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan mengenai heading dan misalkan shooting. Nah, itu berarti kan ada proses jembatan antara keterampilan yang sebelumnya sudah didapatkan dengan keterampilan yang hari ini akan dipelajari. Jadi itu yang kira-kira yang harus memungkinkan muncul di dalam strategi pembelajaran yang kita susun. Lalu selanjutnya adalah content presentation atau penyampaian materi ya. Jadi di dalam penyampaian materi itu juga harus jelas ya. Kita itu memilih jenis materinya, apakah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur ya. Ini jelas, apakah hanya sekedar bahwa sepak bola itu adalah olahraga yang paling diminati di seluruh dunia, itu bagian dari fakta. Kemudian konsepnya nanti bisa jadi bahwa sepak bola itu ya olahraga yang dimainkan oleh satu tim ya, terdiri dari 11 orang, 11 pemain. Kemudian tujuannya adalah bla 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 seterusnya. Kemudian prinsip-prinsip misalkan siapa yang mencetak gol lebih banyak itu yang dikatakan sebagai pemenang, hukum-hukum game dan seterusnya. Lalu ada juga prosedur ya bagaimana caranya memainkan bagaimana melakukan proses tendangan, bagaimana melakukan tendangan penalti dan sebagainya, itu bagian dari prosedur. Nah, kita juga harus mengetahui ruang lingkup materi itu. Jadi materi itu apakah bagian-bagian kecil atau materi keseluruhan ya. Jadi misalkan kita mengajari renang
siswa-siswi kita, apakah langsung kita minta mereka menceburkan ke sungai langsung belajar renang gaya dada, atau part to part ya, artinya bagian per bagian. Kita mengajari kakinya dulu. Setelah kakinya misalkan baru kemudian mencoba ke gerakan tangan. Ya, itu harus kita siapkan sesuai dengan jenis materi tadi. Lalu untuk urutan bagaimana dari umum ke khusus atau sebaliknya khusus ke umum, dari hal-hal yang kecil yang kita pelajari atau hal umum yang perlu kita pelajari. Ada yang belajar teknik dulu baru ke permainan, atau yang permainan dulu, misalkan bermain dulu merasakan baru kemudian oh saya kurangnya di sini, saya baru ke mempelajari teknik-teknik yang belum saya pahami. Jadi umum ke khusus juga harus diperhatikan. Oke, kita lanjut ke partisipasi siswa. Partisipasi siswa nanti guru itu harus meminta mereka untuk melakukan latihan dan praktek. Ya, setelah ada konsep yang kita berikan bahwa sepak bola itu seperti ini misalkan, atau gerakan besar lokomotor itu seperti ini, maka kita harus meminta mereka untuk latihan dan praktek agar konsep yang dipelajari itu benar-benar dipahami. Nah, kalau konteksnya di penjas ya justru sangat dibutuhkan latihan dan praktek. Jadi tidak hanya sekedar bahwa melakukan tendangan itu hanya menggunakan satu sisi saja, bisa sisi yang lain. Lalu prakteknya bagaimana? Ya berarti perlu adanya proses latihan dan praktek-praktek untuk meningkatkan keterampilannya. Lalu ketika dalam proses mereka berlatih, itu kita harus mengecek ya, apakah sudah ada ketercapaian dalam proses belajar mereka, atau mereka banyak melakukan kesalahan, mereka tidak menyadari, atau mungkin mereka tidak berhasil. Nah, kita harus memberikan penguatan dorongan. Ayo dicoba lagi, mungkin gerakannya bisa diganti dengan gerakan ini, agar nanti gerakan itu bisa agak sedikit mungkin. Coba dirasakan, kalau kamu pakai pukulan dengan tangan seperti ini bagaimana? Kemudian hasilnya jauh lebih bagus. Bagaimana? Enak yang tadi atau yang sekarang? Oh, yang sekarang, Pak, yang sedang saya buat itu tadi. Nah, itu adalah bagian dari proses feedback. Kalau ada yang sudah keterampilannya sudah bagus, saya sampaikan, bagus, good job, lanjutkan gerakan yang seperti itu. Itu sudah benar. Nah, itu bagian dari feedback yang diperlukan. Itu bagian dari proses yang Anda harus siapkan di dalam strategi pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah kita juga dalam strategi itu juga harus mencoba melihat sejauh mana perkembangan mereka setelah melaksanakan pembelajaran tadi. Kita berikan feedback dan seterusnya. Nah, kita mengecek nih, apakah pemahaman mereka, apakah keterampilan mereka benar-benar meningkat sebagainya. Nah, cara membuat testingnya bagaimana, Pak? Ya perlu memperlihat indikator. Indikator tadi dilihat dari tujuan pembelajaran. Jadi akan muncul indikator yang harus dicapai. Nah, dari patokan itu kita cek apakah sudah terpenuhi atau tidak. Jadi lihatnya dari indikator dulu, baru kemudian disusun menjadi aspek evaluasi apa saja yang harus dicek kepada mereka. Apakah keterampilan saja cukup, apakah sikapnya juga, apakah kognitif juga berpengaruh di dalam proses pembelajaran hari itu. Lalu dalam testing juga kita harus melihat jenis tesnya bagaimana. Kalau indikatornya berkaitan dengan gerakan melempar misalkan, perlu gak kita melakukan tes keterampilan? Oh perlu, Pak, itu sangat diperlukan. Ya silakan disiapkan, sebagai guru Anda harus tahu. Kalau kita hanya melihat dari sisi sportivitasnya saat bermain, berarti tes apa yang kita perlukan? Apakah perlu tes? Enggak, Pak, kita perlu melakukan pengamatan ya secara individu kepada masing-masing siswa. Nah, itu kita harus persiapkan masing-masing ketika melakukan tes itu. Jadi indikatornya jelas, dilihat dari tujuan pembelajaran, aspek evaluasinya dilihat, kita mau melihatnya dari aspek evaluasi yang mana, apakah kognitif, psikomotor, afektif, dan sebagainya, konsep sikap-sikap atau ranah-ranah yang lain. Lalu ketika sudah dapatkan ranahnya, barulah kita melihat jenis tes yang cocok digunakan untuk mengecek capaian dari siswa tersebut. Nah, kalau sudah tesnya nampak misalkan oh ternyata dari yang kita amati dalam tes tadi 70% mampu melaksanakan
pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Indikator-indikator terpenuhi ada 70%. Nah, 30%-nya bagaimana? Nah, di dalam 30% ini kita harus mempersiapkan step-step sebagai bagian dari istilahnya pengayaan bisa ataupun semacam kegiatan lanjutan. Berarti kita harus memberikan semacam perlakuan-perlakuan tambahan, harusnya bagaimana agar yang belum tercapai tadi itu bisa juga mendapatkan sesuatu yang sama dengan yang lain, yaitu ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kita harus mengecek, oh ada berapa orang, nanti kita sendirikan, kita berikan treatment khusus. Apa yang menjadi kendala bagi mereka? Mungkin kesusahan dalam menempatkan posisi kaki, atau kesusahan dalam menempatkan posisi saat bermain dan seterusnya. Nah, itu kita harus berikan penguatan agar mereka juga mampu mencapai tujuan pembelajaran, sehingga harapan kita semua bahwa semua siswa yang ada dalam kelas kita, dalam rombongan belajar kita itu mampu mencapai tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari komponen strategi. Jadi ketika kita menyusun strategi A, strategi B, strategi C, harapannya ya komponen-komponen tadi itu tetap kita gunakan, meskipun nanti kita melakukan pendekatan yang berbeda, melakukan model yang berbeda, atau melakukan teknik penyampaian yang berbeda, tapi usahakan komponen-komponen tadi itu bisa muncul dalam masing-masing strategi. Jadi demikian ya untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa lanjut dengan diskusi yang lain di dalam forum yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.